Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa USM Official, sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan dan diterima bersilaturahim dengan ayahanda saya, guru bangsa, guru kami semua, seorang yang telah menorehkan tinta emas dalam catatan sejarah bangsa dan negara ini, seorang tokoh yang tidak bisa lepas dari Indonesia, seorang tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari situasi demokrasi saat ini, seorang tokoh yang mengajarkan kita bagaimana keran demokrasi dibuka di negara yang kita cintai, seorang tokoh yang pasti mengingatkan kita kepada satu kejadian besar di tahun 1998 ketika jatuhnya Presiden Soeharto. Tokoh yang sampai saat ini istiqomah dalam perjuangannya, nggak kenal tawar-menawar, nggak kenal takut, tetap memperjuangkan nilai keadilan, melawan kezaliman apapun yang terjadi di bangsa yang saat ini kaya-kayanya sedang tidak baik-baik saja. Bahkan di pemerintah sekarang pun tetap mengambil posisi sebagai oposisi yang mengingatkan pemerintah agar tetap dalam track atau jalur yang dibenarkan oleh konstitusi dan oleh agama kita semua. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat walafiat ya. Ya, alhamdulillah beliau sedang ada di Jakarta karena biasanya kan di Jogja ya. Terakhir saya ketemu sebelum Ramadan di Jogja. Habis dari rumah beliau saya mampir ke Masjid Jogokarian, ya oleh-olehnya peci yang saya pakai Pak Amin. Oh iya. Ini khasnya Jogja. Khas ya. Saya pakai karena ketemu dengan orang Jogja. Pak Amin, kegiatannya apa selama ini Pak Amin? Ya selama ini kegiatan rutin, kalau pagi pergi ke sekolahan Budi Mulya 2 gitu. Jadi Budi Mulya 2 itu maksudnya itu pertama dunia, kedua akhirat gitu. Dunia akhirat itu ya. Nah, jadi alhamdulillah saya dulu ketika masih aktif di politik itu ya, saya membayangkan kalau sudah pensiun politik itu ingin membangun pendidikan Islam lah gitu. Nah, kita sudah punya tanah hampir sudah 10 hektar gitu. Hektar di tempat yang cukup ramai ya, di daerah Sleman gitu. Kemudian kita punya berbagai macam bangunan sekolahan, ada televisi, ada jogging track, ada untuk football ya, segala macam ya. Lengkap ya. Alhamdulillah gitu. Tapi pasti ada masjid ya. Nah, ya ada masjid ya. Pasti. Masjid ya. Nah, kemudian memang saya pikir saya udah makin tua, ya ingin mengisi masa-masa tua sampai Allah memanggil saya dengan berkhidmat di pendidikan. Tapi kemudian saya sekarang istilahnya turun gunung lagi. Turun gunung lagi. Karena saya pikir mumpung masih sehat, saya punya gagasan dengan teman-teman yang secita-cita ya, untuk mendirikan partai politik ya, namanya Partai Umat ya. Itu memang mudah-mudahnya sekali ini itu diridhoi Allah ya. Amin, insyaallah. Karena kita merefer ke Quran dan Sunnah Sahihah sebagai fondasi pengabdian kita di dunia dan akhirat. Walaupun kalau di dunia politik tentu kita memegang teguh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Nah, kemudian alhamdulillah ya, yang pertama sudah lolos di Menkumham ya.
setelah ada berpuluh-puluh kontainer berisi apa keanggotaan dari Sabang sampai Merauke itu ya. Nah sekarang tinggal lagi verifikasi. Insya Allah maka tidak perlu lagi kita berusaha payah kecuali kita fokus untuk ya ikut meramaikan pemilu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sharing ya buat penguatan kehidupan demokrasi kita. Ya, sekarang demokrasi kan sedang tele-tele ya. Tele itu bahasa Jawa, artinya ya napasnya sudah ngap-ngapan. Ya ngap-ngapan ya. Atau kalau bahasa mengkis-mengkis ya. Iya. Padahal kan Pak Amin ya, kalau kita ingat sejarah 98 itu kan kemudian Pak Amin jadi ketua MPR, kemudian ada amandemen Undang 45. Itu kan memberikan ruang yang tanda petik ya kebebasan untuk berdemokrasi gitu kan. Persis ya. Persis seperti itu kan, sehingga nggak bisa dipungkirin dong partai-partai sekarang yang ada itu kan juga biasa amandemen gitu kan. Artinya nggak ada 98, nggak ada amandemen, nggak ada partai-partai yang sekarang berdiri seperti itu Pak Amin ya. Nah Pak Amin melihatnya, ini kebetulan mau 21 Mei besok nih Pak Amin. Melihatnya ada gejala dan fenomena apa nih kok kemudian demokrasinya yang Pak Amin lahirkan dengan kawan-kawan kemudian menjadi tertati-tati ngap-ngapan lah saat ini. Iya. Ada apa sebetulnya Pak Amin? Ya, jadi begini ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Ustadz Ma'arif, itu saya tidak setuju sama sekali dengan beberapa orang yang kadang-kadang mengatakan reformasi nggak ada hasilnya. Hasilnya repot nasi, kemudian macam-macam lah gitu. Tapi orang ini tidak pandai bersyukur ya. Karena kalau kita buat paling enggak bangsa ini sudah berpindah dari sebuah sistem cara berpikir, kemudian budaya politiknya yang tadinya itu otoriter ya, diktatorial ya, kembali ke yang sudah lebih demokratis lagi sejak ya 98 itu ya. Nah, misalnya kita ini bersyukur ya bahwa dulu itu kan difungsi ABRI ya. 20% kursi di DPR daerah sampai RI itu tanpa pemilihan itu khusus untuk saudara kita ABRI. Khusus ya. Ya, itu kan mengganggu. Betul. Demokrasi kok ada yang nggak dipilih gitu ya. Kemudian dulu itu kan sentralisasi ya. Sekarang desentralisasi ya, otonomi daerah ini luar biasa. Otonomi daerah itu menyebabkan daerah-daerah sekarang pembangunannya menggelegar ya. Kalau dulu semua di pusat, tapi sekarang spread gitu sehingga daerah bisa menikmati kekayaan masing-masing itu ya. Sehingga sekarang jarang di ibu kota provinsi kotanya tidak megah gitu. Dan sekarang juga kita lihat airport di berbagai kota provinsi kan besar-besar dan lain-lain ya. Nah, kemudian juga kebebasan berpendapat. Sekarang malah freedom of the press, ya, freedom of speech ya. Itu malah sudah eksesif itu. Kadang-kadang kebablasan juga ya. Tapi dulu itu kan tidak ada sebebas ini ya. Begitu ada koran berani kritik langsung beridel ya. Begitu orang punya dissenting opinion nggak cocok dengan kemauan ya penjara lah. Nah, ini tentu juga harus kita syukuri ya. Kemudian juga kita mengetahui manfaat atau hasil dari reformasi itu adalah bahwa upaya untuk menegakkan hukum ya, berarti rule of law itu sesungguhnya termasuk agenda yang sekarang ini masih terbengkalai ya. Karena ini bukan rule of law tapi rule of the ruler ya, ya. Jadi hukum penguasa bukan hukumnya kepada undang-undang dasar, undang-undang KUHP dan lain-lain ya. Bahkan hukumnya ada terkesan dimainkan oleh politik juga. Ya. Jadi like and dislike ya. Kalau koncoku
aman. Tapi kalau musuh politiku dibuat dicari-cari ya, kalau bisa sampai tertelungkup. Nah, tapi ini mungkin perkembangan yang biasa ya Ustadz Ma'arif. Jadi saya yang penting jangan sampai anak-anak bangsa ini menjadi apatis, menjadi tidak mau berpikir lagi, apalagi kemudian dicekam ketakutan ya, bicara aja takut, itu repot sekali ya. Jadi sesungguhnya dari masa ke masa itu di negara manapun, kalau satu bangsa itu sudah penakut ya, maka akan melahirkan, ibaratnya itu kalau bangsa itu jadi bangsa kambing ya, a nation of sheep will beget a government of wolves ya. Jadi kalau bangsanya bermental kambing, berarti kambing congek ya, itu mesti akan melahirkan para pejabat, para penguasa serigala gitu ya. Jadi mungkin karena pemimpin bangsa ini model kambing Pak Habib, sehingga akhirnya berimbas kepada kebijakan-kebijakan yang mengkambingkan rakyat gitu. Ya itu mungkin juga ya. Tetapi kenyataannya ini kan sekarang penguasa itu memegang kekuasaan secara eksesif ya. Jadi penguasa itu memonopoli kebenaran ya. Rakyat nggak tahu apa-apa ya. Jadi kalau dulu ada kata-kata father knows best, sang ayah itu penguasa tertinggi, itu yang paling tahu ya. Kemudian the people know nothing ya, orang banyak nggak tahu apa-apa, rakyat. Jadi dia lebih hebat dari raja di raja gitu. Nah, jadi ini sekarang hampir seperti itu ya. Jadi gini, ciri daripada seorang pemegang kekuasaan sebuah rezim ya, itu memang otomatis kalau bisa semua itu diseragamisasi gitu ya. Tidak boleh opini itu bebas, kemudian terjadi berbagai silang sengketa tapi nanti menimbulkan justru kebenaran gitu ya. Jadi kalau demokrasi itu kan ide-ide seperti pasar bebas, nanti ide yang unggul akan diterima dan diikuti rakyat gitu. Tapi tidak boleh ya, yang unggul yang pasti benar itu adalah penguasa ya. Sampai mampu berbohong ya. Dan jadi kebiasaan ya. Jadi kalau dulu adik-adik mahasiswa UI mengatakan king of lip service ya, raja raja pokoknya manis gitu. Ya, itu sesungguhnya sekarang bukanlah begitu lagi ya. Nah Pak Amin, maaf saya potong. Tadi bicara masalah mahasiswa, kan kita melihat akhir ini kelihatannya mahasiswa mulai bangun nih, bangun dari tidurnya selama hampir bertahun-tahun ini kelihatannya tertidur ya, dinabubokan lah gitu. Tapi kita melihat ada sebuah gejala akhir ini, karena kebetulan kebangkitan nasional Pak Amin 20 Mei gitu. Buruh, kemudian rakyat, umat dan mahasiswa sudah mulai bersuara, bahkan sampai turun besar di aksi kemarin. Nah, Pak Amin melihatnya ada sisi positif apa nih Pak Amin dengan kebangkitan adik-adik mahasiswa dan kaum buruh dan sebagainya? Ya. Jadi saya bergembira seperti Anda ya. Jadi sepertinya kita sudah sedikit pesimis loh, kok mahasiswa itu tidurnya kok lelap sekali, tidur panjang itu. Jangan dibius ya. Ya, tapi kemudian memang ada apa namanya Dewan Mahasiswa Seluruh Indonesia itu loh ya. BEM. Yang kemudian sudah pernah menunjukkan taringnya gitu ya. Tetapi juga jangan lupa loh ya. Kemudian pemerintah ini istilah itu songong ya. Songong itu agak pekok itu juga bahasa Jawa, jadi yang ngawur lah gitu ya. Kemudian ada gagasan partai mahasiswa,
Nah, yang lucunya itu juga ada mahasiswa yang mestinya itu jernih, itu mau saja itu membuat partai mahasiswa. Padahal nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Ya. Bagaimana mungkin mahasiswa kan belajar di kampus ya, mau rebutan kursi di DPR daerah di tingkat 1, 2, kemudian RI itu gimana nunya itu? Iya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya. Dan di mahasiswa itu kan juga ada HMI, ada GMNI, ada PMKRI, ada PMI, ada IMM. Nanti nggak gadus kan? Jadi memang sesuatu yang tidak jadi mustahil lah ya. Tapi lucunya kok ya ada mahasiswa itu yang kemudian setuju gitu ya. Tapi yang lebih songong lagi, saya kira memang ya pejabat tinggi yang memprakarsa itu akan membiayai pasti ya. Jadi ini adalah salah satu contoh kecil bagaimana demokrasi kita sudah terbalik-balik ya. Kebablasan ya. Lebih tepat itu Pak Amir, kebablasan atau gimana? Demokrasi di Indonesia saat ini. Ya. Super eksesif, super kebablasan lah. Super kebablasan. Oh, udah jauh sekali ya. Jadi sudah sampai di jurang dalam oligarki ya. Jadi harus ditarik lagi supaya bisa hijau kembali. Nariknya bagaimana Pak Amin? Supaya kembali kepada rel ya. Yang dulu diperjuangkan oleh Pak. Ada dua hal ya. Pertama, kalau rezim ini sadar diri. Oh iya, kami ini tinggal 2,5 tahun lagi ya, sampai Oktober, tanggal 20 Oktober tahun 2024 ya. Sudah masanya kami ini benar-benar untuk kematian yang husnul khotimah ya, tidak malah makin ngawur, nanti su'ul khotimah ya. Yang pertama, kalau itu terjadi, ini yang paling indah ya. Dan yang kedua, kalau ini tidak, maka harus ada masyarakat sipil itu yang memang again and again tanpa berhenti terus saja itu menyuarakan oposisinya bahwa demokrasi sudah masuk kubur, sudah sangat dalam, sudah bahkan di sana sudah mati akibat eksekutif memborong kebenaran, kemudian DPR sudah dipegang tengkuknya begitu oleh eksekutif gitu. Dari sekian 700-an anggota DPR itu saya kira hampir 80%. Iya, 85 ya. 85. Ya 80% lah itu. Jadi istilah jadi tukang stempel eksekutif sudah betul-betul ya. Nah, kemudian juga berimbas kepada hancurnya penegakan hukum ya, KPK dilemahkan gitu. Kemudian ya kita tahu seperti kata Mahfud itu bahwa korupsi zaman Jokowi kata dia lebih ganas dari korupsi zaman Orde Baru gitu. Tapi masuk juga ya. Masuk ke dalam. Mahfud juga di situ aman itu. Merasa kerasan juga ya aneh. Tapi paling enggak dia mengatakan ini situasi negara itu sangat mengerikan ya, sangat mengerikan ya. Karena ada perpecahan terbelah, bangsa ini sudah semakin jauh, korupsi mengganas ya. Kemudian pimpinan nasional itu lemah, jadi kan dia itu kan sebenarnya mengkritik presiden ya. Dia mengatakan diperlukan pemimpin yang tegas, yang lugas, yang berintegritas ya, supaya bisa menghentikan kemerosotan atau krisis bangsa negara ini ke titik yang paling rendah itu ya. Tapi pertanyaannya betul juga lah, Mas Mahfud, kok Anda kok tenang-tenang saja itu. Jadi Anda ini sebenarnya sedang mengkritik siapa? Kritik diri sendiri juga ya. Dia ngambil zona aman mungkin Bang ini. Jadi kalau ada tadi misalnya siapa tahu gitu Pak Jokowi, Luhut dan petinggi-petinggi itu sadar ya, toh tinggal 2,5 tahun lagi ya, berikanlah legacy yang bagus ya, tentu lebih bagus lagi ya. Atau kalau tidak kemudian harus kemungkinan yang kedua tadi ya. Nggak sadar, disadarkan gitu. Disadarkan ya. Disadarkan. Nah, memang benar mengatakan ini people power gitu. Cuma begini loh ya, Ustadz Ma'arif, saya ini kan pernah menyaksikan dalam tempo 5 tahun itu ada 5 presiden ya. Jadi ketika saya di ketua MPR itu
saya menyaksikan turunnya Pak Harto diganti Pak Habibie. Pak Habibie nggak sampai 2 tahun diganti Megawati. Gus Dur 2,5 nggak sampai 2,5 tahun diganti Megawati. Megawati kemudian diganti Pak SBY. Ya, 5. Ya. Nah, ini kalau misalnya people power itu sampai berlangsung, kemudian Pak Jokowi runtuh di tengah jalan sebelum waktunya, itu kita murat-marit lagi, ya. Artinya nanti kita punya semacam kebiasaan, pokoknya kalau presiden yang kita sukai turun ke tengah jalan. Nah nanti apa enggak kocar kasir, ya. Nah makanya sesungguhnya itu imbauan saya, Pak Jokowi, Anda jangan lagi ngacak-acak negeri ini dengan sandiwara yang seolah Anda sudah tenang, tapi Luhut masih terus saja akan berkampanye, ya, untuk menghidupkan 3 periode itu, ya. Jadi memang sekarang Luhut sedang diam itu. Tetapi saya punya antisipasi, kalau sudah diam itu nanti mudah sekali untuk menyelenggarakan sidang umum MPR. Ada undang-undang memang MPR itu paling sedikit 5 tahun sekali, ya. Jadi kalau ada sidang umum lebih dari 1 itu nggak ada masalah. Bukan sidang istimewa, sidang biasa itu, ya. Dan kalau sepertiga dari MPR sudah setuju, ya, maka itu terjadi dan nanti hasilnya asal 50% tambah 1 ketok palu jadilah itu keputusan MPR, ya. Masuk lembaran negara harus berlaku, ya. Nah jadi saya khawatir kalau nanti ada gagasan setengah gila, ya, wacana 3 periode diangkat lagi, ya, tapi bukan 3 periodenya itu, tetapi payungnya itu MPR akan sidang umum untuk membahas PPHN, pokok-pokok haluan negara. Kan enak didengar toh, ya memang kita perlu semacam GBHN sehingga ekonominya terkendalikan, tidak seperti sekarang ini, ya ekonomi pasar, ya ekonomi oligarki dan lain-lain lah, ya. Nah, tapi saya yakin sekali begitu berkumpul sidang umum ada fraksi-fraksi yang mengatakan berhubung Pak Jokowi presiden yang terbagus, ya, dalam menanggulangi COVID-19, kemudian kocar-kacir kita bisa dihentikan dan sebagainya lah, ya. Jadi memang diperlukan 1 periode lagi, ya. Atau perpanjangan masa jabatan, ada kemungkinan. Apa? Atau perpanjangan masa jabatan. Iya, maksudnya 1 periode lagi, perpanjangan 1 kali lagi 5 tahun lagi, ya. Kalau kita lihat itu seperti misalnya, maaf ya, gubernur Kalimantan Timur itu, ya. Menurut saya itu kan ketika ngomong juga nggak masuk akal tuh. Apabila Pak Jokowi berhasil memindah ibu kota dari Jakarta ke Kaltim bernama Ibu Ternas Nusantara, berhasil, maka Pak Jokowi tidak perlu sholat lagi, tidak perlu ibadah lagi, pasti masuk surga karena begitu hebatnya amal soleh memindah IKN. Itu kan penjiran luar biasa. Dan seperti Umar bin Khattab itu sejak kapan dulu, ya. Nah, jadi memang bangsa kita ini kadang-kadang juga ada yang hilang kewarasannya. Ya, kadang seperti itu, ya. Nanti kembali tadi itu, ya, ini masih belum aman ini, ya. Bahkan saya sudah curiga beralasan, ya. Saya takutnya kalau IKN yang sekarang katanya mangkrak, kurang uang, itu diambil alih oleh Xi Jinping, ya. Oligarki lagi, ya. Jadi jual negara dong kalau gitu, Pak Amin. Iya, kalau betul. terjadi jual negara. Ya. Jual negara, ya. Tapi Pak Amin, kalau kondisinya makin morat-marut, apa memang nggak sebaiknya diberhentikan sebelum akhir jabatan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini? Walaupun mungkin pasti efeknya mudaratnya juga ada kan? Ya memang. Tapi ya tadi itu, kalau saya minta memang Pak Jokowi juga lantas berhenti berbohong, gak usah janji-janji macam-macam lagi, gak usah merasa waduh kami megang presidensi G20 karena itu kami dipercaya oleh, padahal dia memang sedang
memang Indonesia itu urutannya pas sekarang ini. Iya ya, bukan karena kehebatannya gitu ya. Jadi jatahnya lah gitu ya. Jadi memang sebagian rakyat kita itu memang juga kadang-kadang gimana ya, mungkin karena wawasan spiritualnya, keagamannya itu tidak dipertajam, jadi kadang-kadang muncul xenofobia ya. Jadi nggak suka sama asing, kemudian merasa dirinya hebat sekali. Maaf saya nggak sebut nama, tapi ada berkelompok orang yang katanya nanti tahun 2045 kalau pemimpinan Jokowi ini teruskan sekali lagi, terus nanti dilanjutkan oleh yang sama itu kepemimpinan kemudian Indonesia itu akan jadi superpower tunggal, di mana Cina, Amerika, Eropa itu jauh di belakang kita itu. Jadi ini kan impian di siang bolong. Halusinasi mungkin Pak Amin. Mengatasi minyak goreng aja. Iya. Sampai sekarang itu kan masih di atas 20.000 ya. Dan lain-lain lah ya. Lagi inflasi jelas akan makin. Apalagi utang ya, Pak Amin makin jadi. Pak Amin, kemarin kan kita lihat di pemberitaan kunjungan Pak Jokowi ke Amerika Serikat. Itu berbagai macam versi kan, dari mulai nggak dilirik sama presiden, ada kemudian dengan bus dan sebagainya. Komentar Pak Amin tentang kunjungan kemarin Pak Amin. Ya memang saya lihat itu yang bergulir kemana-mana kan, yang Pak Jokowi di tengah sendirian menghadap ke sana. Nah sini Joe Biden ngomong sama kalau nggak salah sama orang Singapura, terus ada petinggi lain ngomong, terus sepertinya diremehkan begitu ya. Ya itu saya kira yang benar menjepret dulu ya. Memang itu luar biasa. Kalau hanya itu memang betul-betul seperti Indonesia itu sudah diremehkan betul ya. Walau alam lah ya. Tetapi menurut saya itu loh ya, kita itu akan diketawakan dunia luar ya. Kalau gembar-gembor kita berhasil melakukan reboisasi, hutan kita udah makin hijau lagi, kita ini sekarang ekologinya makin bagus. Ini kan itu kan luar biasa, bohong-bohongan yang luar biasa ya. Kemudian mengatakan kita stabil, ekonominya stabil ya. Kemudian pendidikan kita ini juga sudah ya macam-macam lah ya, omongan yang muluk-muluk itu loh ya. Nah jadi intinya begini ya Ustaz Slamet, saya atau kita lah ya, jangan sampai kemudian kehilangan harapan ya. Ini bangsa yang punya tradisi besar ya. Gak usah zaman Mojopahit atau Iskandar Muda Aceh atau Hasanuddin di mana di Sulawesi dan lain-lain, tapi dari yang mutakhir saja kan kita punya Pak Haji Agus Salim ya, punya Muhammad Nasir ya, punya Syahrir ya, yang ya Pak Nasir dan lain-lain ya, punya Bung Hatta, Bung Karno bahkan ya. Jadi insya Allah bangsa kita ini DNA-nya itu DNA yang unggul lah mudah-mudahan ya. Cuma yaitu DNA bangsa unggul, tapi beberapa oknum yang kebetulan berkuasa itu mau menyeret keunggulan kita itu ke dasar jurang yang paling dalam ya. Jadi kan kita mengatakan dulu kita itu bebas aktif, non blok, non alignment ya. Politiknya tapi aktif. Sekarang semua disubordinasikan ke Cina. Satu blok berarti. Nah, saya tersinggung ketika saya baca bahwa nanti peresmian kereta api cepat Jakarta-Bandung diresmikan oleh dua tokoh, yaitu Pak Jokowi dan Pak Xi Jinping gitu. Apa urusannya itu? Ya.
Kemudian saya jadi ingat dulu begitu Pak Jokowi dilantik jadi presiden gitu, kunjungan pertama itu ke Beijing gitu. Betul. Seolah-olah kan Iya. nah gitu. Tapi sudah mission accomplished gitu. Mestinya kan ya ke Kuala Lumpur dulu Kak ya, atau ke Singapura, ke Brunei. Ya inilah ke ASEAN dulu lah. Ya tiba-tiba ke sana ini. Kalau orang yang tahu diplomasi ya ini sebenarnya sebuah simbol bahwa yes sir gitu, I've accomplished my job. Iya betul. We are waiting for ACC lagi your ya. next direction. Apalagi gitu. Seolah-olah itu sebenarnya saya keliru. Sehingga lantas mereka ini hidup di negeri Muslim ya, terbesar di muka bumi ya. Ini adalah bukan Islamic State tapi ini Muslim country ya. Tapi mereka ingin menipiskan terus saja sehingga keislaman di negeri kita ini kalau bisa ditipiskan ya, bahkan kalau bisa dieliminasi mungkin ya, tidak akan mungkin juga gitu. Tapi mereka begitu ya. Sehingga sesungguhnya mengapa ada kriminalisasi ulama ya. Kemudian yang ada warna Islamnya itu ya, kemudian juga dicurigai dan lain-lain ya. Jadi bahkan ini cilakanya ya Pak Ustadz, kadang-kadang pemerintah itu juga pandai ya, ketika merekrut tokoh apa itu menteri atau apa itu yang kelihatannya Muslim tapi Muslimnya nggak cinta pada Islam dulu ya. Betul. Ada Muslim yang sampai berani mengatakan Quran sama dengan gonggongan anjing misalnya, itu kan bukan ugal-ugalan ya? Azan ya, azan sama dengan gonggongan anjing ya. Jadi Menteri Agama lah itu saya sebutin namanya itu Menteri Agama yang menistakan agama kan lucu bener ya, emang, sampai sempat wacana itu. Pak Amin, berarti kan ada upaya dari gerakan Islamofobi yang ingin merubah sejarah bangsa ya, tata sejarah bangsa. Benar nggak Pak Amin? Menurut Pak Amin nih, ada kaitan nggak ini Islamofobi dengan deportasinya UAS kemarin? Ya jelas ya. Jelas ya. Ya memang kalau itu buzzer-buzzer yang hidupnya dari uang haram rezim itu ya kan malah mengentengkan toh. Apa itu UAS baperan gitu aja kok cengeng gitu. Artinya apa ingin menipiskan itu ya. Padahal masalah marwah bangsa itu sebetulnya dan marwah ulama. Ya betul. Dan saya kira loh itu ada koordinasi antara Indonesia dan Singapura gitu. Iya, hampir mirip. Iya, seperti Habib Rizik. Iya betul ya. Iya, mirip sebetulnya. Seperti UAS kan mengatakan UAS ya, apa katanya ekstremis. Enggak, dia kan mau ke Finlandia. Ya. Kan nggak ada satupun, saya kira Finlandia tidak peduli lah gitu. Ada orang yang ke sana mendatangi teman-teman senegaranya untuk pengajian, saya kira. Tapi ada sinyal dari sini, please jangan dikasih masuk. Ya. Membahayakan lah. Nah, jadi Islamofobi itu luar biasa. Baik Pak Amin. Sebetulnya pengen itu keterbatasan waktu, Pak Amin kan. Ya, sama aja. Terima kasih banyak Pak Amin atas ngobrol-ngobrolnya dan silaturahim lebarannya. Terakhir mungkin Pak Amin pesan-pesan buat anak bangsa dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional sekaligus menyambut mengingat 21 Mei 98 ketika Pak Harto turun gitu. Mungkin untuk anak bangsa singkat saja Pak Amin. Ya. Jadi terutama anak-anak muda ya, kaum milenial sudah masa lalu ya, tapi saya tahu bahwa kaum milenial ini adalah pewaris yang akan meneruskan kehidupan bangsa negara yang sekarang ini ya. Saya sudah 78 tahun ya, sudah hampir sunset ya. Jadi saya hanya bisa mengharapkan ya, mudah-mudahan di antara kaum milenial itu apalagi yang beragama Islam ya, yang masih ada secercah keimanan dalam dirinya itu tetap bisa membedakan ini hak
ini batil, ini moral, ini immoral, ini adil, itu zalim. Ya. Kemudian ya ini menjurus ke ashabul jannah, ini menjurus ke ashabunar. Ya. Nah, jadi jangan lupa ya, anak-anakku yang saya cintai, anak saya juga semua milenial. Ya. Jadi jangan jadi milenial sekuler ya, yang egoistik, yang merasa bahwa hidup egoistiknya itu yang dikejar-kejar gak akan sampai kemana-mana ya. Tapi tolong di antara milenial yang katanya 57% atau 60% itu, please ada yang menjadi esensi, menjadi la crème de la crème ya, jadi cream of the cream ya, intinya inti ya, yang berkhidmat kepada agama Allah, yang maju dalam science and technology, yang mengikuti perkembangan global, yang selalu keep up dengan perkembangan zaman itu, tapi kemudian semua didedikasikan untuk bangsa negara kita ya, karena hanya dengan itu bangsa kita nggak akan tercecer dalam persaingan ya, yang makin tajam di dunia global, yang makin cepat ada perubahan itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bincang-bincang kita luar biasa, banyak pencerahan-pencerahan yang bisa kita dapatkan dari obrolan pada sesi kali ini, dan kita doakan mudah-mudahan Pak Amin Rais senantiasa panjang umur, sehat walafiat, amin, 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 tapi istiqomah dalam perjuangan melawan kezaliman, menegakkan keadilan dan menyelamatkan bangsa dan negara ini. Amin ya. Ya, baik, sampai ketemu di jumpa tokoh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.